Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya ibadallah wa ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan saya seperjuangan, semoga kita selalu ada dalam kesehatan, keimanan, keislaman, dan ketakwaan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, dari mulai nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, khususnya nikmat iman wal Islam. Saya di sini akan menjawab UAS tentang psikologi perkembangan. Yang pertama jawabannya itu psikologi perkembangan yaitu ilmu secara khusus untuk mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada usia sekolah dasar dan menengah. Jadi ilmu perkembangan itu, ilmu psikologi perkembangan itu adalah ilmu untuk mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada usia sekolah dasar dan menengah. Jadi usia dasar misalkan ya SD, usia menengah misalkan SMP atau SMA gitu. Sekarang apa yang dimaksud dengan psikologi. Jadi psikologi itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu psikologi atau dari kata psiko yang berarti roh atau jiwa, dan logos itu berarti ilmu. Jadi kalau disatukan, psikologis itu adalah ilmu mempelajari tentang jiwa. Sekarang apa tujuan untuk mempelajari psikologi perkembangan? Yang pertama yaitu untuk mengukur dan menerangkan perubahan tingkah laku. Jadi untuk mengukur bagaimana seorang anak apakah sudah bisa atau maksudnya udah dewasa atau tidak. Jadi yang pertama itu tujuannya untuk mengukur dan menerangkan perubahan tingkah laku anak, dan berlaku bagi anak-anak mana saja, ya mau yang kaya mau yang miskin gitu. Dan yang seterusnya yaitu tujuannya untuk mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, di karakter seseorang, karakter peserta didik, dan mempelajari perbedaan sifat peserta didik. Misalkan peserta didik berbeda, ada yang baik juga ada yang buruk. Bagaimana kita untuk bisa mengetahui sifat-sifat tersebut, dan untuk
menjadikan mereka itu menjadi berakhlak baik. Dan yang seterusnya yaitu tujuan mempelajari ilmu perkembangan, psikologi perkembangan, yaitu untuk mempelajari tingkah laku dan mempelajari penyimpangan tingkah laku. Karena kita itu tidak bisa mengatakan misalkan tingkah laku seorang itu baik kalau tidak ada yang salah. Jadi bisa ketahuan baik itu dikarenakan ada yang salah gitu. Jadi kita harus mengetahui lawan-lawannya. Atau kalau di dalam ilmu tauhid itu harus mengetahui sifat wajibnya dan sifat mustahilnya. Itulah sifat yang berlawanannya gitu. Yang seterusnya yaitu manfaat. Jadi manfaat mempelajari ilmu psikologi perkembangan, yaitu manfaatnya supaya peserta didik sadar dengan diri sendirinya dan dapat melaksanakan tugas perkembangan dengan baik. Itulah nomor yang pertama. Sekarang nomor yang kedua. Nomor yang kedua yaitu hakikat perkembangan. Jadi hakikat itu adalah dalam-dalamnya atau intisarinya. Jadi apa hakikat perkembangan? Jadi hakikat perkembangan itu ya perkembangan. Jadi perkembangan itu adalah pertumbuhan yang semakin membesar dan terkandung di dalamnya serangkaian perubahan yang terus menerus. Itulah perkembangan. Jadi kalau perkembangan itu setahap demi setahap berkembang, dan perkembangan itu pasti berubah. Tapi berubah itu bukan perkembangan, karena ada orang yang berubah itu drastis ya, begitu. Sekarang itu pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Yaitu perubahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian tubuh, dari yang kecil, maksud bukan yang kecil, dari yang pendek, hingga yang tinggi gitu. Atau dari organisme, atau maksudnya dari bagian tubuh. Misalkan dulunya begeng jadi mahanya gitulah pokoknya. Ya, sekarang itu kematangan. Apa yang dimaksud dengan kematangan? Jadi kematangan itu merupakan suatu potensi yang dibawa individu sejak lahir. Jadi kematangan itu contohnya buah. Contohnya buah. Jadi buah itu ya sama, buah itu misalkan mau dari kecil hingga yang besar itu buah, misalkan buah jambu, jadi kecilnya begitu. Dan besarnya juga pasti begitu. Hanya saja kalau sang sudah besar itu menjadi matang, menjadi manis. Nah kalau yang kecil ya palingan masih asam, masih hasum. Terus yang terusnya yaitu perubahan. Jadi perubahan itu perkembangan, tapi perkembangan itu belum tentu perubahan. Semisal orang yang diculik, dan ketika bergaul dengan yang tersebut atau diculik dengan seorang pang, maka akan menimbulkan perubahan drastis. Sekarang yang nomor 3.
Nomor 3 itu jawabannya jadi mendidik dan melihat akhlaknya dengan didikan yang menuju kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Atau juga yaitu jadi patokannya mendidik dengan mendidik. Sekarang yang nomor 4 itu permasalahan bagi anak itu pasti ada, dan kalau dirinci itu pasti permasalahan anak itu pasti ada 2, permasalahan luar dan permasalahan dalam. Contoh permasalahan dari dalam ya misalkan broken home misalkan, atau merasa diri ya merendah gitu. Itulah permasalahan anak dari dalam. Kalau dari luar yaitu ya seperti lingkungannya kurang baik gitu. Sekarang nomor 5, hukum perkembangan. Apa itu hukum? Kalau hukum menurut bahasa yaitu peraturan hukum itu peraturan. Dan hukum perkembangan yaitu yang berkesinambungan, beraturan, naik turun dalam menuruti hukum tertentu seperti hukum agama, hukum negara, jadi hukum budaya. Jadi hukum perkembangan itu hukum seseorang anak bisa mengikuti hukum atau hukum agama atau hukum negara atau hukum budaya gitu. Itu yang nomor A. Sekarang yang nomor B. Jadi periode perkembangan anak itu menurut NG ya pokoknya itu yang B jawaban yang B. Jadi jawaban yang B itu ada 4, yaitu pertama periode sensori motor seperti bayi lahir dengan refleks bawaan. Yang kedua praoperasional seperti mengamati permainan ya, permainan apa saja, cuman ya bisa mengamati saja. Itu anak baru 2 tahun sampai 7 tahun. Kalau yang yang ya baru lahir sampai 2 tahun itu cuma ada refleks bawaan, misalkannya nangis begitu. Dan kalau yang 2 tahun sampai 7 tahun itu mengamati permainan begitu. Sekarang yang 7 tahun sampai 11 tahun jadi operasional konkret, mempunyai logika ya. Anak itu mulai dari mengamati 2 tahun sampai 7 tahun sekarang yaitu logika muncul kita atau memikirkan bagaimana caranya ya. Dan terusnya itu 11 sampai dewasa. Jadi tahapan 11 sampai dewasa itu tahapan operasional formal seperti berpikir secara abstrak, menalar secara logis dan menarik kesimpulan. Nah, kalau sudah 11 sampai 12 itu gak bisa dibohongi lagi. Kalau anak sih ya gak bisa dibohongi lagi. Mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan saya dapat ya, sedikit lebih lancar lagi. Mohon maaf dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.